Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Kusuma Wardani dari SD 1 Undaan Tengah Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita tentang pelaksanaan implementasi proyek profil dan pameran karya yang saya terapkan di kelas saya. Kali ini saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul Jangan Buang Minyak Jelantahmu. Pada proyek kali ini, ada beberapa tahapan yang kami lalui dalam pelaksanaannya. Tahap yang pertama ialah tahap temukan. Pada tahap ini, murid menemukan bagaimana penggunaan minyak goreng yang tidak tepat dapat mengganggu kesehatan. Selain itu, murid juga mencari tahu dampak pembuangan limbah minyak goreng atau jelantah bagi lingkungan. Saya memulai cerita dengan menceritakan kondisi saya yang pernah mengalami sakit kolesterol tinggi. Hal itu terjadi karena saya sering jajan gorengan sembarangan nih. Kami kemudian berdiskusi, kira-kira apa benar ada hubungannya antara makan gorengan dengan kondisi kesehatan. Selanjutnya, saya juga menampilkan beberapa video berisi berita tentang dampak minyak jelantah terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Setelah itu, dilanjutkan observasi pengamatan yang dilakukan murid. Murid membuat cerita tentang bagaimana ibunya memasak dan tentang bagaimana ibunya menggunakan minyak goreng di rumah. Apakah minyak goreng itu digunakan sekali atau justru digunakan berulang kali sampai berwarna hitam? Setelah itu, murid maju secara bergantian untuk menceritakannya di depan kelas. Tahap selanjutnya yaitu bayangkan. Pada tahap ini, saya dan murid melakukan diskusi terbuka berkaitan dengan isu yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kami saling berdiskusi mengenai apa saja upaya yang dapat kami lakukan agar orang lain juga mengetahui tentang bahaya menggunakan minyak jelantah bagi kesehatan, serta dampaknya bagi lingkungan jika dibuang sembarangan. Tahap selanjutnya yaitu tahap lakukan. Pada tahap lakukan ini, murid sudah mulai membuat proyek yang akan ditampilkan di pameran karya. Ada yang membuat contoh pipa yang tersumbat oleh minyak jelantah. Ada juga yang membuat tanah yang sudah tercemar oleh minyak jelantah. Tanah yang sudah tercemar minyak jelantah menjadi menghambat air untuk masuk ke dalam tanah. Kelompok lain ada juga yang membuat video dan poster tentang bahaya menggunakan minyak jelantah terhadap kesehatan. Pada pembuatan ini, murid-murid saling bekerja sama, tidak hanya dalam satu kelompok, tapi murid yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia membantu kelompok yang lain juga. Kelompok yang lain membuat poster tentang ajakan cara sehat menggunakan minyak goreng, serta cara yang bijak dalam menggunakan dan mengolah minyak jelantah. Pada tahap ini, murid mandiri dalam pembuatan karyanya. Saya hanya membantu memfollow up hal-hal apa saja yang dibutuhkan bantuan dan memfollow up perkembangan proyeknya. Tahap berikutnya yaitu tahap bagikan. Pada tahap ini adalah tahap pelaksanaan pameran. Oh iya, pada pameran ini kelas kami juga membuka bank jelantah. Bank jelantah ini bertujuan untuk mengumpulkan minyak jelantah yang sudah dikumpulkan murid-murid di rumahnya selama 2 bulan terakhir. Ya, minyak jelantah ini kedepannya akan kami olah dengan bekerja sama dengan bank sampah di desa kami. Pameran kami dilaksanakan di jam istirahat sekolah. Sebelum pelaksanaan pameran, murid melakukan simulasi kegiatan dulu. Secara bergantian, murid saling mengunjungi stan kelompok lain dan saya memandu murid saat pelaksanaan simulasi agar semua anggota aktif dalam mempresentasikan produk mereka. Pelaksanaan simulasi ini bertujuan agar murid memiliki pengalaman tambahan dalam melakukan presentasi serta mengetahui cara untuk meminta umpan balik dari pengunjung. Yang paling ditunggu-tunggu,
saat jam istirahat sudah tiba, pameran pun dimulai. Para pengunjung mulai berdatangan menuju stan pameran. Pengunjung adalah murid dari kelas 1 hingga kelas 5 dan para guru. Kebetulan saat itu ada beberapa alumni yang juga ikut datang menyaksikan pameran yang kami laksanakan. Murid-murid begitu antusias dalam berinteraksi dengan pengunjung. Mereka sangat antusias mempresentasikan hasil karya yang mereka buat. Tak lupa mereka juga meminta umpan balik dari para pengunjung yang datang. Nah, pada tahapan akhir yaitu tahap refleksi. Setelah pameran berlangsung, saya memandu murid-murid untuk melakukan refleksi kegiatan P5, mulai dari persiapan hingga pameran selesai. Murid menuliskan hasil refleksinya, kemudian menceritakan hasil refleksinya di depan kelas. Murid juga menceritakan tentang pola hidup sehat yang akan mereka lakukan dengan menggunakan minyak goreng yang benar dan tidak lagi membuang minyak jelantah sembarangan agar ikut menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu tadi cerita pelaksanaan P5 dan pameran karya yang kami lakukan di kelas kami. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya Bapak Ibu. Share juga yuk pengalaman pelaksanaan P5 di sekolah Bapak Ibu guru. Yuk, bangga jadi guru, berani menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.